Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana implementasi TR069 dengan JNHCS untuk manajemen perangkat CPI yang efektif dan efisien. Apa itu TR069? TR069 itu adalah protokolnya. Jadi TR069 ini bukan aplikasinya ya, tapi dia sebatas protokol saja yang menjembatani komunikasi antara manajemen TR069 dengan CPI atau Customer Purpose Equipment untuk peralatan yang ada di rumah pelanggan. Terus hubungannya apa dengan JNHCS? Nah, JNHCS ini softwarenya untuk manajemen TR069. Jadi software ini menggunakan protokol TR069, dia sebagai servernya, dan JNHCS ini berbasis Node.js. Database-nya menggunakan MongoDB. MongoDB ini database non SQL, berbeda ya dengan MySQL atau MariaDB, ini beda. Terus JNHCS ini merupakan software open source, jadi memudahkan untuk siapa saja untuk menggunakannya, bahkan memodifikasi pun memudahkan. Terus fiturnya apa aja? Fiturnya yang pertama proportions. Nah, proportions ini bahasa Indonesia apa ya? Bahasa Indonesia itu seperti penyediaan mungkin ya. Jadi dia ini berguna untuk mengkonfigurasi secara otomatis di parameter tertentu yang mungkin kita sesuaikan. Misalnya kita membuat proportions untuk menjadwal reboot ONT pada waktu tertentu, atau proportions misalnya kita merubah password web remote-nya secara otomatis, secara massal seperti yang dilakukan Telkom beberapa saat lalu. Super adminnya kan diganti semua. Itu kan nggak mungkin kalau diganti satu-satu. Nah, mereka ini menggunakan TR069, menggunakan proportions dari TR069 itu. Terus fungsi yang lumayan penting juga, monitoring. Ini bagian OC pasti ini sangat penting ya untuk monitoring, karena JNHCS ini nggak peduli perangkat itu ada di site mana, OLT mana, itu nggak peduli. Yang penting si ONT itu bisa komunikasi dengan JNHCS-nya, dia akan terhubung dan bisa kita monitor. Mau iPhone, GPON, bahkan Ethernet pun asal support TR069 pasti bisa. Dengan walaupun site-nya di beda-beda tempat, OLT yang berbeda-beda, ini bisa kita monitoring di satu server. Terus selain monitoring juga konfigurasi, misalnya konfigurasi klien minta ganti password WiFi nih yang paling simple. Nah, itu kan biasanya cara lama itu menggunakan web remote ya, di remote ONT-nya satu-satu, dan itu cukup repot karena harus menghafal IP-nya dan sebagainya. Nah, dengan JNHCS ini untuk remote itu, untuk konfigurasi banyak ONT itu hanya di satu aplikasi saja, tidak perlu buka satu-satu web remote-nya. Dan yang tidak kalah penting ini API. Nah, API ini yang paling menarik ya bagi para developer aplikasi, ini paling menarik nih, karena API ini bisa diintegrasikan dengan aplikasi yang mungkin kita buat ya. Contoh, mungkin ada pengembang aplikasi yang sedang membuat billing. Nah, bisa diintegrasikan agar billing tersebut terhubung langsung dengan perangkat ONT untuk mendapatkan informasi real time-nya, misalnya berapa terhubungnya, berapa redamannya, klien WiFi-nya ada berapa, SSID-nya apa, mau diganti SSID bisa. Ini API nih untuk integrasi dengan aplikasi lain yang mungkin kita buat, misalnya buat aplikasi. Selanjutnya, nah, ini siapa saja sih yang membutuhkan? Ya tentunya yang pertama ISP ya. ISP mayoritas sudah pakai TR069 ini, karena ISP itu sudah pasti banyak ONT-nya kan, nggak mungkin di remote satu-satu, nggak mungkin.
Telkom pun pakai TR009, dia biasanya dia VLAN 100 untuk One TR009-nya. Cuma setahu saya Telkom nggak pakai Jina CS, dia mungkin ada aplikasi sendiri. Saya nggak tahu sih aplikasinya apa, saya belum tahu. Mungkin yang tahu boleh kita diskusi. Dia pakai aplikasi apa? Apakah dia membuat sendiri aplikasinya? Untuk sementara ini yang kita bahas ini aplikasi Jina CS dengan TR009. Ya balik lagi, ini siapa lagi yang butuh ya perusahaan yang mengelola banyak ONT atau CPI. Contohnya RT/RW-NET. Nah, itu sebetulnya jika sudah mulai berkembang itu pasti butuh manajemen seperti ini. Karena jika masih di bawah 100 misalnya, oke, kita remote satu-satu, masukkan IP di web itu masih memungkinkan. Tapi jika udah 500, 1000, itu sangat tidak memungkinkan untuk remote satu-satu. Apalagi misalnya kita mau penjadwalan ribut satu-satu misalnya, nah itu repot. Dengan Jina CS kita cukup satu proporsi yang sudah bisa meribut semua ONT. Nah, ini siapa saja membutuhkan. Terus requirement-nya atau kebutuhan server, apa saja sih yang dibutuhkan untuk instalasinya? Si Jina CS ini diinstal di Linux server. Untuk OS lain emang belum tersedia ya. Umumnya biasanya menggunakan Ubuntu server. Nah, disarankan menggunakan Ubuntu server 18 ke atas. Misalnya, servernya sudah terinstall Windows, bisa pakai VMware nggak apa-apa, atau VirtualBox. Atau di Proxmox nggak masalah, sama aja. Yang penting judulnya OS-nya Linux server. Tuh. Dan kebutuhan kedua ya tentunya ONT atau CPI-nya harus support TR009. Karena kan yang mau kita monitoring ini ya ini ONT-nya kan. Tapi saya ada nemu beberapa ONT EPON yang memiliki bug di TR009-nya. Walaupun di menunya itu ada menu TR009, tapi ternyata bug dari sisi komunikasinya. Jadi dia seperti telat respon lah. Setelah saya telusuri memang sepertinya bug dari firmware-nya sendiri sih, dari firmware ONT-nya. Awalnya saya pikir dari Jina CS-nya, ternyata setelah saya telusuri lagi ternyata sepertinya memang firmware-nya. Mungkin ada yang punya solusi untuk tipe-tipe seperti ini. Contohnya F4670 selain versi 9. Versi 6, versi 3, nah itu yang web UI-nya oranye atau merah kalau nggak salah. Dan tipe-tipe sejenis itulah yang dia lumayan berat kalau kita remote. Apalagi dia connect ke TR009 ini, dia lumayan sangat lambat responnya, sampai RTO mungkin saat aman. Ini kebutuhannya ya. Kita lanjut lagi. Bagaimana penerapan topologinya? Ini di server lokal. Server lokal ini cukup simple. Yang kita sediakan ya seperti yang di awal tadi ya, apa saja sih yang disediakan ya ini servernya Linux server. Ini contoh kita manajemen menggunakan MikroTik, routernya MikroTik lah, MikroTik router. Dan CPI-nya ini terserah mau pakai GPON, EPON atau Ethernet, yang penting dia support TR009. Dan si ONSC yang akan monitoring dia aksesnya ke Linux server ini. Jadi komunikasi perangkat ONT atau CPI-nya ini dia langsung ke Linux server, ke OLT ataupun ke MikroTik dia cuma numpang lewat aja. MikroTik cuma ngerouting aja, yang penting dia bisa lewat, bisa connect bisa terhubung ngobrol ke Linux server ini. Nah ini untuk lokal. Nah bagaimana untuk yang mungkin ada kendala nih, nggak bisa kita menyediakan Linux server dengan PC yang kuatnya boros. Solusinya mini PC. Nah ada juga kendala, wah mini PC-nya nggak ada nih, beli mahal katanya. Bisa kita pakai VPS. Ini contoh yang menggunakan VPS, topologinya seperti ini. Sama saja. Nah, ini VPS ini kan dia adanya di cloud ya, di internet. Sedangkan MikroTik kita ada di lokal dan CPI ada di lokal. Caranya ya seperti ini. Dari VPS ke MikroTik dipasang tunnel.
Kenapa harus tunnel? Padahal kan akses dari mikrotik langsung ke VPS bisa ya menggunakan IP public. Tapi nggak cuma itu syaratnya. Syaratnya si VPS dan si ONT ini harus bisa saling ping istilahnya, bisa saling manggil. Makanya harus pakai tunnel. Jadi untuk tujuan IP-nya ONT akan di routing ke tunnel. Nah, route-nya ada di sisi VPS ini. Mungkin ada route tambahan jika memang diperlukan di sisi mikrotik routernya juga. Oke, itu sekilas untuk pengenalan dulu. Sekarang kita lanjut untuk implementasinya, langsung kita praktekkan ya. Untuk instalasi sebetulnya sudah ada dokumentasinya, tutorialnya di dokumentasi resmi Genia CS. Sebetulnya sudah ada. Wah, kenapa ini lemot? Internet saya bagus kok. Wah, mungkin laptop saya yang lemot ini. Maklum, laptop jadul ya, masih pakai hard disk, harap dimaklum. Oke, ini balik lagi. Ini dokumentasinya, requirement-nya Node.js 12, 13 ke atas, dan MongoDB 36 ke atas. Dan ini untuk instalasinya seperti ini, melalui npm Node Packet Manager, kemudian menambahkan user, membuat directory. Ini cukup panjang ya, tahapannya cukup panjang, nggak sekedar apt install apa gitu, enggak. Hari ini install dari npm dan membuat service-nya pun manual juga. Ini manual juga, kita paste satu-satu. Tapi tenang, ada solusinya untuk install secara instan. Saya akan bagikan skripnya. Ini skripnya. Oke. Caranya tinggal di copy paste aja. Copy paste. Oke, ini sudah saya siapkan Ubuntu servernya. Coba kita cek dulu ya versinya. Oke, saya pakai Ubuntu 18 Bionic. Caranya tinggal kita pastekan aja skrip tadi, enter passwordnya, Ubuntunya ya, enter. Nah, ini adalah skrip instalasi. Keterangannya seperti ini. Ini adalah skrip auto install Genia CS beserta teman-temannya. Skrip ini bisa digunakan baik yang sudah terinstall Node.js, MongoDB maupun belum. Jika Node.js dan MongoDB belum terinstall, maka yang akan terinstall ini versinya. Ini akan memilih secara otomatis tergantung dari support OS-nya. MongoDB juga sama, akan memilih secara otomatis tergantung dari support OS-nya juga. Yang sudah saya tes di Ubuntu 18, 20, 22, 23, 22, dan 24. Versi lainnya belum saya tes. Untuk Ambien saya juga nggak tahu, saya belum tes. Tapi memang Ambien ini sangat tidak disarankan ya, karena pasti banyak kendala. Walaupun hanya bisa di versi tertentu, dan itu juga sangat berat. Jadi kalau ada yang nawarin STB udah jadi nih Genia CS di STB, ya kalau bisa sih jangan dulu ya, mending ngumpulin buat beli mini PC daripada STB. Akan terasa berat jika klien di atas 100. Jadi tinggal kita konfirmasi ya, sudah, biarkan saja dia menginstal sendiri, kita nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Kalau dari dokumentasinya kan panjang ya, perlu di copy paste itu banyak banget, sudo bla 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 bla, itu panjang. Ini cukup satu script aja udah langsung jalan. Oh, MongoDB saya udah terinstall ternyata, yang belum adalah Node.js. Dia akan menginstal Node.js-nya sendiri. Dan yang terinstall adalah versi 16. Oh iya, karena saya pakai Bionic. Cocoknya emang Node.js-nya 16, 18 nggak bakal bisa, nggak support. Ini memilih sendiri nih untuk versi-versinya ini. Kita tunggu sampai selesai.
Oke, Node.js sudah selesai. Selanjutnya menginstal Jina CS melalui npm. Dia akan menginstal dengan sendirinya dan membuat service-nya secara otomatis. Oke, sudah jadi. Ini sudah terinstall. Langsung saja kita buka ini URL-nya. Dia menggunakan port 3000 ya. Kita buka IP Ubuntu-nya dengan port 3000. Oke, selanjutnya setelah tadi kita install di Linux servernya, setelah selesai menggunakan script ini, langsung dibuka IP dengan port 3000, maka tampilannya seperti ini. Ini tampilan awal setelah diinstal. Baru install itu pasti seperti ini. Ini biarkan saja, tidak perlu diapa-apakan ya. Langsung aja abrakadabra. Nah, ini kenapa tulisannya abrakadabra, nggak tahu nih. Ini emang dari sananya. Langsung aja abrakadabra jadi. Oke, user admin, password admin. Open system. Nah, ini loginnya. Usernya admin dan passwordnya juga admin. Untuk defaultnya seperti ini. Ini defaultnya. Mungkin saya jelaskan dulu bagian-bagiannya. Overview. Nah, overview ini apa? Overview ini untuk halaman awal ya. Nanti kita pasang chart-chart di sini. Untuk chart, misalnya chart online, chart Rex Power dan sebagainya. Di tab device. Nah, device ini untuk menampilkan device-device yang terhubung. Fault. Nah, fault ini memunculkan kesalahan. Admin. Nah, admin itu untuk administrator. Preset. Nah, preset ini yang akan menjalankan proportions. Ini masih ada default dan improve. Nah, proportions yang akan dijalankan contohnya default. Ada apa sih isinya? Ini parameter nih. Ini parameter yang akan diupdate hourly. Hourly ini jam ya, per jam. Artinya parameter ini akan diupdate per jam. Nah, ini yang akan diupdate parameternya. Nah, inform, ada inform juga. Inform ini untuk apa? Untuk memberikan inform ke ONT. Misalnya ONT akan terkonfigurasi otomatis. Connection request username, connection request password, interval, periodic time. Ini akan terkonfigurasi secara otomatis. Untuk beberapa ONT, periodic time ini cukup mengganggu ya. Dia sebetulnya ketika inform pasti default. Ini kita matikan saja. Sorry. Dengan garis miring 2 yang di bawah juga. Cukupin aja. Setelah ini kita coba untuk menghubungkan satu ONT. Oke, kita coba hubungkan satu ONT ini. Yang diubah cukup ACS URL-nya saja ya, karena yang di bawahnya ini akan terkonfig secara otomatis. Harus yang di bawah ini akan terkonfig secara otomatis. Ini sudah muncul F670L. Oke, kita summon, berhasil. Cuma untuk tampilannya ya seperti ini aja, sangat simple. Bahkan untuk one PPP-nya juga nggak muncul ya di sini. Nah, ini perlu kita konfigurasi dan catnya pun cuma online aja. Apa sih yang perlu dikonfigurasi? Yang perlu dikonfigurasi adalah di pertama virtual parameter. Virtual parameter ini untuk apa? Virtual parameter ini untuk membuat parameter virtual. Artinya gini, contoh ya, saya lihatkan dulu parameter. Misalnya untuk SD, one PPP lah. Nah, one PPP ini
misalnya nih One PPP ini, tiap merek, tiap perangkat merek ini biasanya beda-beda. Biasanya beda-beda parameternya. Bisa kita masukkan ke sini, tapi akan sangat banyak panjang karena parameternya beda-beda. Makanya dibuat satu parameter dengan virtual parameter. Tapi jika kita bahas sekarang pasti videonya sangat panjang ya untuk konfigurasi ini. Nah, saya ada script untuk langsung config semuanya, langsung jadi, nggak perlu capek-capek. Tapi ini versi demo. Ini scriptnya tinggal copy dan paste di Ubuntu server. Oke, ini keterangannya. Ini adalah config versi demo untuk konfigurasi Genesis. Jadi script ini pun bisa diinstal walaupun belum ada Genesis, nanti akan terinstall otomatis. Nah, config yang akan terganti di dalamnya itu preset, proportion, virtual parameter, config, dan user. Karena ini versi demo, maka yang akan terlock adalah virtual parameter, config, proportion, dan user. Karena ini versi demo. ONT yang sudah ada di dalamnya tidak akan terkena dampak. Jika misalnya ragu nih, nggak cocok misalnya, ini tetap bisa kita balikin ke semula. Nah, di sini ada pilihan yang pertama install dan config. Jika sudah install dan config ternyata nggak cocok, bisa di restore. Kita langsung install aja. Oke, kemudian masih lagi ya, enter. Sama aja, tinggal kita tunggu. Walaupun belum terinstall Genesis, ini akan menginstal secara otomatis sebetulnya. Nah, MongoDB sudah terinstall ya, karena memang udah install kan tadi. Genesis juga sudah, Node.js juga sudah. Oke, kita tunggu saja sampai selesai. Nah, sudah selesai. Untuk loginnya sama ya, portnya 3000, tapi usernya berbeda. Ini usernya, tinggal copy aja. Oke, ini suruh login lagi pasti karena sudah berbeda usernya. Untuk passwordnya juga sama, tinggal di copy aja dari sini. Nah, seperti inilah kurang lebih tampilannya. Ini karena versi demo, jadi untuk optical RX dan temperatur di overview ini nggak muncul, tapi di page harusnya muncul. Ini kenapa nggak muncul? Karena si JT ini terhubung dengan config yang sebelumnya, jadi informnya belum masuk. Coba kita summon, apakah bisa? Oke, ternyata berhasil. Harusnya tanpa summon pun sebetulnya sih dia akan muncul ya, karena ini parameter-parameter ini dia akan update dengan sendirinya. Untuk yang krusial seperti RX, temperatur, perangkat WiFi aktif, nah ini saya buat per 1 menit update-nya. Seperti uptime, ini update-nya per 1 menit. Tapi untuk ready, IP, nah ini kan karena jarang ganti ya, jadi update-nya saya buat per 1 jam. Termasuk SN, Mac, ini kan jarang ganti ini, apalagi produk kelas ya, nggak perlu update itu. Tampilannya seperti ini jika sudah ada perangkat yang terhubung. Ini terkunci, chartnya terkunci ya, karena ini versi demo. Jika ingin yang versi fullnya, yang semuanya di unlock, bisa hubungi saya, ini nomor saya. Di sini ada status perangkat, link tipenya, GPON, NEPON, Ethernet, optical RX, temperatur, terus register, 24 jam terakhir ada berapa, 7 hari terakhir ada berapa, 30 terakhir ada berapa. Terus ini merek perangkat, ini karena yang terhubung cuma JTR 1 aja.
Untuk perangkat yang support sebetulnya yang penting bukan bug dari ONT-nya, itu dia pasti masuk ke sini. Nggak harus merek ini aja, merek-merek kayak Cina Mobile, GM220, GM219 ini bisa masuk ke sini. Terus apa aja sih yang bisa kita config di sini? Yang bisa kita config di sini seperti One PPP untuk mengganti PPPoE dan password. One IP ini biasanya jarang dipakai ya, kalau pakainya PPPoE. Nah, SSID, misalnya saya mau ganti nih yang tes ONT ini jadi SSID baru, tinggal queue dan commit, tunggu nanti dia langsung committed, sudah terganti. Jadi sebetulnya walaupun ini versi demo, tapi untuk konfigurasi ini masih bisa dengan semestinya. Hanya saja ada bagian admin ini terloop, tidak bisa dibuka. Tapi untuk konfigurasi semua perangkat bisa. Kita tadi coba sudah bikin ini ya, apa SSID sudah kita coba ganti. Apakah sudah terganti belum? SSID berapa yang tadi kita ganti ya? Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata SSID 5 yang tadi saya ganti. Wah, sudah terganti. SSID baru. Jadi device ini untuk menampilkan semua perangkat yang sudah terhubung dan informasi seperti reaction, temperatur, ini bisa ada di sini. Uptime. Dengan melihat device uptime dan PPP uptime pun sebetulnya kita bisa tahu nih si klien ini apakah sering reconnect atau enggak. Karena kalau kita lihat seperti ini uptime-nya 1 hari 9 jam. PPP-nya juga sama, berarti semenjak perangkat ini nyala sampai sekarang PPP-nya tetap terhubung, tidak ada disconnect, berarti aman. Sudah aman, optical RX min 15 berarti aman, temperatur aman. Cukup lihat di sini aja juga sebetulnya sudah kelihatan ya. Tapi ini karena optical RX saya loop jadi nggak kelihatan. Cukup lihat di sini. Urutkan berdasarkan RX misalnya, nanti yang terjeleknya ada di atas itu bisa. Ya, walaupun demo ini tetap bisa dipakai sebagaimana mestinya. Hanya saja admin yang terloop itu aja. Untuk yang ingin full versi semuanya unlock, bahkan request parameter pun bisa. Request parameter atau integrasi API bisa hubungi saya. Ini nomor WhatsApp saya. Akan saya bantu ya, untuk integrasi API pun saya bantu. Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena saya jarang bikin video jadi mungkin agak belibet penjelasannya. Untuk mungkin juga ada penjelasan-penjelasan yang salah juga, mohon dikoreksi. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.